Emas dari Ratu Ular. Legenda dari Gunung Slamet. Pria miskin dari lereng gunung. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, hiduplah seorang pria miskin bernama Raka. Usianya belum tua, mungkin 30-an. Tetapi wajahnya telah dipahat keras oleh kehidupan. Ibunya sudah lama meninggal, dan ayahnya pergi merantau tak pernah kembali. Sehari-hari, Raka bekerja sebagai pencari kayu bakar dan pemetik jamur hutan. Tidurnya hanya beralaskan tikar tipis dalam gubuk reot peninggalan kakeknya. Namun, meski hidup miskin, Raka dikenal sebagai pemuda jujur, tidak pernah mencuri, dan selalu membantu warga desa yang kesulitan. Ia tidak banyak bicara, tapi senyum dan matanya selalu bersinar penuh harapan. Gusti Allah Orasar, gumamnya setiap kali lelah pulang membawa kayu seikat kecil. Suatu malam, desa mereka diguyur hujan lebat. Petir menyambar-nyambar, dan suara gemuruh dari atas gunung terdengar menakutkan. Warga percaya, itu suara kemarahan penunggu Gunung Slamet. Namun, Raka tetap tenang, seperti biasa. Ia menutup jendela dan tidur, tak tahu bahwa esok hari hidupnya akan berubah selamanya. Bab 2 Pertemuan Ajaib di Hutan Larangan. Keesokan harinya, langit cerah. Raka naik ke hutan lebih dalam dari biasanya untuk mencari kayu langka. Ia masuk ke wilayah yang disebut hutan larangan, tempat yang oleh orang tua dilarang keras dimasuki karena konon dijaga makhluk gaib. Tapi Raka tidak takut. Ia percaya, selama tidak berniat jahat, tak akan diganggu. Saat menyusuri lembah kecil, ia mendengar suara isakan tangis. Di balik semak, ia melihat seorang wanita cantik luar biasa, berpakaian putih panjang, duduk bersandar di batu, luka di kakinya mengucurkan darah. "Mbak Yu, sampean kenapa?" tanya Raka pelan. Wanita itu menoleh. Wajahnya lembut, matanya bersinar aneh. Bukan menakutkan, tapi memikat. Suaranya halus. "Aku terluka. Tolong, jangan tinggalkan aku." Tanpa pikir panjang, Raka menyobek bajunya, membalut luka si wanita, lalu membuat tandu dari ranting. Ia membopong wanita itu menuruni bukit, membawanya ke gubuk kecilnya. Wanita itu tidak banyak bicara, hanya tersenyum lembut. "Namaku Nara," bisiknya saat malam tiba. Bab 3 Rahasia Sang Ratu. 3 hari 3 malam, Raka merawat wanita itu. Anehnya, lukanya cepat sembuh, dan ia tak pernah makan apapun. Tapi ia tetap terlihat segar. Setiap malam, ia duduk di depan pintu, memandangi bulan, seperti merapal doa kuno. Di hari keempat, saat Raka hendak pergi mencari kayu, wanita itu berkata, "Raka, kau telah menolongku dengan tulus. Tapi kau harus tahu, aku bukan manusia biasa." Raka menoleh. "Mbak Yu, maksudnya?" Wanita itu berdiri, lalu perlahan tubuhnya menyilaukan cahaya. Ia berubah wujud, dari wanita menjadi seekor ular besar berkilau emas, dengan mahkota di kepalanya. Namun, dalam hitungan detik, ia kembali ke wujud manusia. Raka terpaku, tapi ia tidak lari. "Aku adalah Ratu Ular penjaga Gunung Slamet. Selama ratusan tahun, aku menjaga tempat ini. Tapi saat aku keluar untuk menyelidiki manusia yang membakar hutan, aku terluka oleh perangkap baja. Kau menolongku tanpa pamrih. Itu jarang terjadi." Raka masih terdiam, tapi bibirnya akhirnya bergetar. "Kalau begitu, aku bersyukur bisa menolong Mbak Yu." Bab 4 Hadiah dari Dunia Bawah Tanah. Keesokan harinya, Nara mengajak Raka ke sebuah goa yang tersembunyi di balik air terjun. Mereka berjalan melewati lorong panjang, turun berlapis-lapis ke dalam perut bumi. Cahaya biru kehijauan menyala dari dinding goa. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar seperti istana bawah tanah. Di tengahnya berdiri altar emas, dan di sekelilingnya terdapat batangan-batangan emas murni, bertumpuk seperti gunung kecil. "Ambillah sebagian. Ini milik para leluhur yang menjagamu. Jangan serakah. Gunakan untuk kebaikan," kata Nara. Dengan gemetar, Raka mengambil 10 batang emas. "Ini saja cukup, Mbak Yu."
Nara tersenyum. Karena kau tidak serakah, aku akan memberi lebih. Ia menepuk altar. Seketika, 5 batang tambahan jatuh dari langit-langit goa. Bawalah. Mulailah hidupmu yang baru. Bab 5 Kaya raya tapi tetap rendah hati. Raka menjual sebagian kecil emasnya kepada seorang pedagang emas besar di kota. Ia menggunakan uangnya untuk memperbaiki rumah-rumah warga, membangun masjid kecil, dan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak desa. Ia menolak saat ditawari jabatan kepala desa. Aku cuma orang biasa, katanya. Hanya ingin hidup bermanfaat. Namanya tersiar sampai ke kota. Media lokal menyebutnya, dermawan dari Gunung Slamet. Namun tak ada yang tahu dari mana asal kekayaannya. Saat ditanya, Raka hanya menjawab, rezeki dari langit, lewat kebaikan. Bab 6 Perpisahan yang menyakitkan. Suatu malam, Nara datang ke mimpinya. Raka, waktuku sudah habis. Aku harus kembali ke dunia gaib. Tapi jiwamu sudah terikat pada alam ini. Jika kamu terus menjaga alam dan manusia, aku akan selalu melindungimu dari kejauhan. Raka terbangun dengan mata basah. Esok paginya, ia pergi ke hutan tempat pertama kali bertemu Nara, dan menanam pohon besar di sana. Ia menamainya pohon Ratu Penjaga. Sejak itu, setiap malam bulan purnama, dari pohon itu terdengar suara lembut, seperti nyanyian.